Halo Halo guys, guys, welcome back bersama dengan Cep Pinky dan Ko Hansun dalam ibadah Alien Kids versi Online. Guys, gimana kabarmu di rumah masing-masing? Keadaan hari ini memang tidak mudah ya. Tapi kiranya damai sejahtera dan pertolongan Tuhan selalu beserta dengan kamu. Ayo kita mempersiapkan diri untuk beribadah menyembah hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih karena andalan kami hanyalah pertolongan dan kehadiran Tuhan saja. Ketika kami akan beribadah bersama-sama di rumah masing-masing hari ini, berikan kepada kami hati yang mengucap syukur untuk memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kok, aku mau coba ini. Ada salted chicken yang lagi terkenal dan lagi promo. Ko Hansun kan pernah coba. Enak gak sih, Ko? Wah, itu sih enak banget. Mumpung lagi ada promo, kamu mendingan sekalian beli yang pakai extra chicken dan ada topping telur setengah matangnya. Mantep deh. Oke, bungkus. 24 hours later. Aduh, gigi aku sakit. Ko Hansun, mau tanya dong. Ini gigi aku sakit. Ko Hansun tahu nggak ya? Ada rekomendasi dokter gigi yang servisnya baik. Di mana ya, Ko? Gini, coba deh kamu ke dokter Yeni, ada di dekat gereja ini. Koko udah beberapa kali ke sana, servisnya oke, harganya reasonable. Dan selama pandemi dia buka by appointment sih. Ayo cepat ke sana. Oke. Thank you, Ko. Aduh, sakit. 1 week later. Ko, aku galau nih soal sekolah. Aku ditawari buat coba beasiswa sekolah di luar kota, bahkan di luar negeri. Tapi galaunya ini soalnya mesti ninggalin keluarga di tengah masa pandemi begini. Baiknya gimana ya, Ko? Koko belum pernah sih ya sekolah di luar negeri, jadi nggak bisa kasih kamu kepastian seperti kamu tanya tentang makanan atau tentang dokter gigi. Tapi kamu bisa mempertimbangkan, kalau kamu ke sana sendirian di tengah pandemi, tanpa ada keluarga, kamu siap nggak untuk belajar sendirian di sana? Kalau kamu mantap, kamu boleh ambil kesempatan ini. Tapi kalau enggak pun, kamu stay back dulu, sampai kamu kuliah juga nggak apa-apa kok. Gimana tahu yang paling tepat yang mana ya? Nah, kalau mau tahu cara yang paling tepat, cuma Tuhan yang tahu. Kok Tuhan? Iya dong, kalau makanan dan dokter aja kamu tanya sama yang sudah lebih berpengalaman, kenapa untuk hal yang lebih besar kamu tidak tanya kepada Tuhan yang Maha Tahu? Dia pasti akan menuntun dan memandu kamu. Oke. I will bring unto prayer. Nah guys, ingat setiap kali kamu bingung memutuskan sesuatu, ingat ada Tuhan yang selalu ingin memandu dan memberkatimu. Makanya yuk, cari kehendak Tuhan di dalam firman dan doa. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,
Kita kan gak tahu segala sesuatu. Bagaimana bisa yakin mana yang terbaik ya di antara begitu banyak kesempatan? Masa semua harus diambil? Nah gini, kita ini nggak bisa dan nggak harus sih tahu segala sesuatu. Yang paling penting, kita ini terhubung kepada Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dia yang akan memandu kita. Tapi kita bisa salah nggak sih? Ya, kalau kita sudah mendoakan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mengambil keputusan, kita memang masih bisa menemukan kesulitan dan tantangan. Tapi ingat ya, bahwa hal yang paling buruk sekalipun akan Tuhan proses menjadi kebaikan buat hidup kita. Oh, seperti Yusuf ya, yang tetap melakukan yang terbaik dengan bersandar kepada Tuhan, meskipun situasinya buruk dan sulit. Yes, betul sekali. Lebih jelas lagi kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Kita ini kan berdosa dan bersalah, tapi ternyata itu tidak membuat kita kehilangan keselamatan dan kasih Tuhan. Oleh karena Yesus sudah berkorban demi kita. Jesus is our blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my
all the day long. Praising my Savior all the day long. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami masih dapat bersekolah minggu. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap dari kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah aku dan kesempatan. Nah, firman Tuhannya dasarnya terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lalu yang kedua terambil dari Efesus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap manusia dalam hidup ini itu memiliki waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Mau dia adalah orang yang kaya, orang yang miskin, masih bayi, sudah dewasa, masih kuliah, atau SMP, SMA, tidak ada perkecualian sama sekali. Semuanya memiliki 24 jam dalam sehari. Ada orang-orang yang memakai setiap waktu yang ada di hidupnya itu untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk memaksimalkan hidup mereka. Mereka mau bertanggung jawab untuk setiap hal yang mereka lakukan dan tidak ada satu hal pun dalam hidup orang tersebut yang akan disia-siakan. Ada sebuah kutipan yang berkata demikian. The moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Momen di mana kita itu mengambil tanggung jawab untuk setiap hal dalam hidup setiap dari kita, maka itulah momen di mana kita bisa mengubah segalanya dalam hidup setiap dari kita. Ketika kita bertanggung jawab dengan segalanya waktu yang ada dalam hidup kita, maka kita bisa memiliki hidup yang lebih baik ke depannya. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita firman Tuhan hari ini, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, loh temanya hari ini kan aku dan kesempatan. Tapi ketika tadi baca ayatnya tidak ada kata kesempatan sama sekali, adanya cuma waktu aja. Di Efesus kan bilang pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, bukan kesempatan. Nah, kalau ada di antara kalian yang sedang bertanya, mempertanyakan pertanyaan tersebut, nah saya ingin bilang, it's a good question. Jadi saya akan kasih tahu, dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa asli dari Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, maka ada dua kata yang biasanya digunakan untuk menjelaskan waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu berbicara tentang waktu secara kronologi. Jam berapa sekarang, pagi, siang, malam. Jadi kronos ini berbicara tentang kronologi yang terjadi dalam hidup setiap dari kita. Sedangkan kairos itu berbicara tentang kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini. Dan dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 khususnya ketika Paulus berkata, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, ia menggunakan kairos, kesempatan. Jadi terjemahan lainnya adalah pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup setiap dari kita. Secara umum dapat dikatakan bagaimana Allah itu memberikan kronos yang sama bagi semua umat manusia. Sehari ada 24 jam, ada pagi, siang, dan malam. Kemudian ada 365 hari dalam setahun. 52 minggu dalam setahun. Dan juga 12 bulan dalam 1 tahun. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita ini sudah menggunakan kairos-kairos yang ada untuk senantiasa memuliakan Allah.
kronosnya sama, tetapi kairosnya, kesempatannya itu berbeda. Pagi hari ini loh, Ivan ingin mengatakan ada dua macam orang dalam hidup ini, dalam dunia ini, berkaitan dengan menggunakan kesempatan yang ada dalam hidup mereka. Orang yang pertama itu adalah orang yang selalu mencari alasan dalam hidupnya. Ini tipe orang yang bagaimana dia selalu saja berkata, ya aku tidak bisa melakukan ini karena ini nih. Selalu ada alasan kenapa ia gagal mengerjakan suatu tugas dengan baik. Ketika dia ditegur, ia bisa memberikan berbagai macam alasan agar apa? Agar ia tidak disalahkan. Tipe orang seperti ini selalu mencari kambing hitam dari situasi, kondisi yang sedang ia alami. Mungkin dia bisa menyalahkan orang lain, atau mungkin juga dia bisa menyalahkan masa lalu hidupnya yang tidak menyenangkan. Ya, aku seperti ini ya karena dulu aku dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka merasa, loh yang salah bukan aku, orang lain yang salah. Jadi orang lain yang harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menimpa hidupnya. Baru-baru ini loh, mengajar seorang remaja di tempat di gereja di rayon di mana lo melayani. Lo ngajarin dia main keyboard. Kemudian lo ingetin jangan lupa latihan supaya bisa cepat berkembang. Permainanmu bisa cepat berkembang dan tidak jalan di tempat. Lo selalu mengingatkan hal tersebut setiap kali waktunya untuk latihan, waktunya untuk les. Lo akan mengingatkan hal tersebut. Lo ngajarin lagu baru, kemudian lo bilang jangan lupa ya dilatih, harus latihan sungguh-sungguh supaya bisa berkembang dengan baik, supaya pelajarannya tidak itu aja. Latihannya seminggu sekali. Nah, suatu waktu ketika lo chat bilang jangan lupa ya les ya kita ya habis gini. Kemudian dia bilang, loh apa itu? Loh, kalau misalnya lesnya diganti 2 minggu sekali, gimana? Soalnya aku ini tuh jarang latihan. Aku bukan tipe orang yang sering latihan. Lalu saya bilang, loh kenapa kok seperti itu? Ya gitu ya. Dia jawabnya ya karena aku jarang latihan. Terus akhirnya saya bilang, oke, enggak apa-apa. 2 minggu kamu minta 2 minggu sekali, oke, it's fine, enggak apa-apa, boleh 2 minggu sekali. Tapi karena jangka waktunya lebih panjang, saya bilang gini, tapi setiap kali latihan, PR yang saya kasih harus sempurna. Kamu harus bisa melancarkan hal tersebut. Dan dia bilang, ya apa ya? Jadi gini loh, keyboardnya itu di rumah itu sama mama enggak boleh dimasukin ke kamar. Jadi harus ada di bawah. Nah kalau di bawah itu panas. Jadi aku enggak bisa, kalau latihan lama itu enggak enak. Kepanasan kayak gitu. Terus kalau malam, karena rumahku ini kayak di gang gitu. Jadi kalau malam rame orang-orang jalan-jalan di luar kayak gitu. Kalau siang baru latihan sebentar, sudah kepanasan, enggak enak semuanya kayak gitu. Ivan cuma bilang satu, ya terserah kamu lah. Kamu mau ini masalahmu, ini hidupmu, tinggal kamu mau cari alasan aja, mau cari excuse untuk setiap hal yang enggak kamu lakukan, atau kamu mau mencari solusi untuk setiap hal yang kamu lakukan. Ada kutipan yang berkata demikian, the person who really wants to do something finds a way. The other person finds an excuse. Dan inilah yang terjadi dalam hidup setiap hari kita, bukan? Kalau misalnya kita menginginkan suatu hal dalam hidup ini, kita pasti akan mencari cara, mencoba mencari solusi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Kita akan berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan sekalipun supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita dambakan dalam hidup ini. Tapi jika kita memang pada dasarnya kita nggak mau, kita tidak menginginkan hal tersebut, maka yang akan terjadi kita akan find an excuse. Kita akan mencari alasan saja. Dan begitu juga dengan kaitannya kita sebagai seorang anak Tuhan. Hidup memuliakan Allah. Pada dasarnya kalau kita tidak menginginkan memiliki hidup yang seperti itu, maka kita akan cari alasan aja. Aduh, ngantuk, aku kalau malam ngantuk. Nggak bisa fokus baca Alkitab.
aduh harus berdoa, aduh capek, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, harus masih berdoa lagi. Kalau sebenarnya kita cinta sama Tuhan, kalau kita benar-benar menginginkan hal tersebut, maka kita pasti akan bersungguh-sungguh. Kita akan mencari cara bagaimana kita ini tuh bisa hidup memuliakan Allah, menyenangkan Allah saja dalam hidup ini. Dan inilah yang menggambarkan orang yang kedua. Orang yang pertama selalu mencari alasan, kalau orang yang kedua itu selalu mencari kesempatan di dalam hidupnya. Ini adalah tipe orang yang mau bertanggung jawab dengan kehidupan yang ia jalani. Yes, dia sadar setiap hari dia memiliki 24 jam dalam hidupnya. Dan dia bisa menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjalani hidup dengan baik atau tidak. Semuanya itu adalah pilihan. Tinggal kita mau memilih melakukan apa yang benar atau kita memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Dan hari ini dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar ada dua hal yang perlu kita sadari dalam hidup ini agar kita ini tuh bisa menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup ini dengan berhikmat. Hal pertama yang perlu kita sadari itu adalah hidup hanya sekali saja. Kita hidup di dunia ini cuma sekali saja. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 tadi berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Teman-teman semuanya, sejak masa kecil kita ingin mengingatkan kita bagaimana kesempatan untuk hidup benar. Kesempatan untuk memuliakan Allah, kesempatan untuk menyenangkan Allah, itu cuma bisa kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Jangan bilang nanti pasti akan aku lakukan kok. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir di dunia ini. Ketika hidup kita berakhir, artinya game over, the end. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Maka dari itu kita perlu belajar untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada ini dalam hidup kita sebaik-baiknya. Pengkhotbah mengatakan, kalau kamu mendapatkan pekerjaan, lakukanlah itu sekuat tenaga, berikanlah yang terbaik. Kalau kamu mendapatkan kesempatan untuk untuk belajar di sekolah yang terbaik, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Gunakanlah kesempatan-kesempatan itu, karena itu adalah kesempatan yang Allah berikan dalam hidupmu, dalam hidup setiap dari kita. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Dan firman Tuhan mengatakan kesempatan untuk memuliakan Allah cuma ada di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, jangan tunggu nanti, jangan tunggu semuanya terlambat. Sudah game over, the end. Dan kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk memuliakan Allah. Lalu alasan yang kedua adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 yang ke-15-17 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang tidak peduli dengan apa yang benar, apa yang memuliakan Allah. Prinsip dunia ini adalah yang penting menguntungkan aku, yang penting menyenangkan aku. Ini prinsip dunia, kita hidup di dalam dunia yang seperti ini, sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita perlu menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan berhikmat. Apa artinya dengan berhikmat? Setiap kesempatan dengan berhikmat. Artinya adalah kita menghidupi kehidupan kita ini dengan menghormati Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan sadar. Ada Tuhan, hidup ini bukan tentang kita. Kita ini cuma ciptaan. Hidup kita sudah ditebus oleh Kristus, sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka dari itu ketika kita menjalani hidup ini, kita menggunakan setiap kesempatan dengan berhikmat. Artinya kita mencoba mencari setiap kesempatan dalam segala hal yang kita jalani untuk
memuliakan Allah. Bagaimana studi kita bisa memuliakan Allah. Bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita bermain, kita juga bisa memuliakan Allah. Jangan berpikir apa yang menguntungkanku, apa yang menyenangkanku. Tapi ketika kita menyadari hidup kita sudah di dalam Kristus, maka kita perlu berpikir, gimana hidupku ini bisa memuliakan Allah saja? Gimana hidup ini bisa selalu menyenangkan hati Allah saja? Ingatkah setiap dari kita dengan Yusuf? Yusuf, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia tidak berdaya. Tapi pada waktu dia sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, saudara-saudaranya datang meminta makanan, mau beli makanan kepada dirinya. Seharusnya secara manusia ini adalah kesempatan untuk membalas dendam karena Yusuf sudah memiliki kekuatan. Dulu dia tidak berdaya. Maka dari itu dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dijual rame-rame oleh saudaranya, ya sudah. Dia mungkin cuma bersedih aja. Tetapi sekarang dia sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Dia bisa melakukan apapun. Firaun juga pasti akan nurut aja kalau misalnya Yusuf berkata, oh orang-orang ini adalah penjahat, harus dihukum. Itu adalah kesempatan yang baik. Tapi Yusuf melihat itu bukanlah kesempatan untuk membalas dendam. Yusuf memakai kesempatan itu untuk rekonsiliasi. Bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya yang ia cintai. Kemudian ingatkah setiap dari kita dengan kisah Daniel di Gua Singa? Bagaimana orang-orang, teman-temannya yang bekerja dalam kerajaan Persia pada waktu itu berusaha ingin menjatuhkan dirinya. Ada satu peraturan di mana membuat Daniel itu tidak bisa berdoa lagi kepada Allah. Harus hanya meminta kepada sang raja, yaitu Raja Darius. Tapi Daniel tidak menggunakan kesempatan itu demi keuntungan dirinya sendiri. Daniel tahu apa yang benar dan Daniel menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Dia tetap berdoa dan pada akhirnya ketika dia taat kepada Tuhan, Daniel bisa menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, bagi orang-orang yang tinggal di kerajaan Persia pada waktu itu. Dan yang terakhir, teladan yang paling baik adalah Kristus sendiri. Kristus hidup di dunia ini. Ada banyak sekali momen-momen di mana Kristus seharusnya, kalau Kristus mau, Kristus bisa melawan semua orang yang ada di dunia ini dengan kuasa yang dia miliki. Tetapi selama Kristus hidup di dunia ini, dia mau taat dengan kehendak Bapanya. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia tidak menjalani hidup yang mewah. Dan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dia tahu ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Dia hanya mau memakai kesempatan yang ada selama ia hidup di dunia ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Sehingga apa? Sehingga setiap dari kita sekarang ini bisa memiliki keselamatan. Sehingga setiap dari kita bisa memiliki hidup yang kekal. Pagi hari ini, Stephen mengingatkan setiap dari kita. Mari sama-sama kita gunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup ini untuk senantiasa memuliakan Allah saja. Di sinilah Stephen punya silinder dari kertas ya. Dan Stephen ingin menggambarkan seperti ini. Orang yang hanya mencari alasan saja selalu bilang gini, ketika harus misalnya berdoa, baca Alkitab, mengasihi sesamanya, mereka selalu bilang, apa ini? Kosong, aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu. Kalau misalnya disuruh, tolong dong bantuin aku cariin ini loh di kamarku. Selalu bilangnya, tidak ada, sulit, selalu mencari alasan. Alasan kenapa kok aku tidak bisa menemukan hal tersebut. Dia bilangnya, ini loh tidak ada, aku sudah lihat, aku sudah keliling kamar, juga tidak ada. Padahal dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau dia mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dia pasti bisa menemukan benda yang dia cari. Misalnya kain, atau misalnya dia mau mencari tisu sekalipun, dia pasti bisa menemukannya. Kalau dia mau menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk memberikan yang terbaik. Ingat, orang yang tidak mau menyenangkan Tuhan,
tidak mau memuliakan Allah, hanya mencari excuse saja, kosong, tidak ada apa-apa. Padahal kalau dia mau hidup dengan sungguh-sungguh, maka dia bisa menemukan kesempatan-kesempatan itu untuk memuliakan Allah. Mari sama-sama kita hidup selalu menyenangkan Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan setiap dari kita. Kristus sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lakukan yang terbaik, memuliakan namanya saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan tolong setiap dari kami supaya kami dapat terus hidup memuliakan nama-Mu saja. Memakai setiap kesempatan yang ada untuk menjadi berkat sehingga orang lain juga bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Guys, ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Mari gunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Guys, kamu tentu tidak akan menyia-nyiakan hidupmu kalau kamu tahu dalam setiap langkah hidupmu Tuhan sedang merancangkan yang terindah buat kamu. Dan Dia akan memakai hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Yes guys, ayo berikan hatimu untuk setia melakukan semua hal sebaik-baiknya. Meski kita semua masih stay at home. Untuk persembahan hari ini, kamu bisa memberikannya secara online melalui transfer atau dititipkan kepada orang tua ya.
Sampai di sini ibadah kita. See you next week dalam Elion Kids Online.